Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Revaldi Muhammad Setianto. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Spanning Tree Protocol. Apa itu Spanning Tree Protocol? Spanning Tree Protocol atau STP adalah sebuah protokol yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mencegah terjadinya loop atau sirkuit berulang dalam topologi jaringan yang menggunakan perangkat switch. Dengan cara ini, STP membantu memastikan bahwa data dalam jaringan dikirimkan dengan efisien tanpa mengalami kemacetan atau konflik. Intinya, STP membuat peta yang optimal di antara semua perangkat switch dalam jaringan sehingga data dapat mengalir dengan lancar tanpa hambatan. Kegunaan Spanning Tree Protocol itu sangat penting dalam jaringan komputer karena membantu mencegah terjadinya loop atau sirkuit berulang yang bisa membuat jaringan macet atau bahkan mati. Bayangkan jika ada dua jalan yang membentuk lingkaran di dalam jaringanmu, data akan terus berputar di dalam lingkaran itu tanpa pernah sampai ke tujuannya. STP menentukan jalur terbaik dan mematikan jalur yang tidak perlu, sehingga data bisa mengalir dengan lancar dari satu ke tempat dalam jaringanmu. Singkatnya, STP itu membuat jaringanmu lebih efisien. Dan ini adalah contoh topologi STP yang kita akan digunakan. Selanjutnya kita akan konfigurasi Spanning Tree Protocol. Pertama-tama kita akan membuat topologi terlebih dahulu. Topologinya itu seperti segitiga, atau itu aslinya itu seperti lingkaran yang memutar. Nah, pertama-tama kita cari switch-nya dulu. Lalu sambungkan kabel antara switch satu ke switch lainnya. Nah, setelah seperti itu, menentukan root bridge-nya terlebih dahulu. Untuk menentukan root bridge-nya itu dengan cara mencari priority yang terkecil. Kalau misalnya di sini priority yang terkecilnya sama, maka kita bisa mencarinya dengan MAC address yang terkecil. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengecek priority di masing-masing switch-nya. Kita masuk saja ke mode CLI-nya, lalu kita masukkan komennya yaitu enable, lalu show spanning tree. Nah, di sini kita akan keluar, akan muncul. Di sini kita bisa lihat priority-nya 32765. Kita akan coba lagi di switch berikutnya. Nah, priority-nya hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Kita coba lagi yang switch yang ketiga. Nah, untuk switch 3 pun sama dengan switch lainnya. Nah, selanjutnya kalau misalnya priority-nya sama, kita akan menentukan dengan cara MAC address-nya dengan cara show interface VLAN 1. Nah, di sini kan ada address is, nah di situ ada MAC address-nya, kita kopikan saja untuk menjadi penandanya. Nah, ini untuk switch satunya itu. Selanjutnya untuk switch 2-nya, ketikkan saja show interface VLAN 1. Nah, terus ada yang address is itu kita kopikan. Ini hanya buat penanda doang. Oke, sebelum itu kita akan ubah dulu nama switch-nya biar tidak bingung di sini. Untuk yang paling atas kita akan berubah jadi switch 1. Untuk yang kedua itu jadi switch 2, yang kanan itu switch 3.
ini udah diketahui ya MAC address masing-masing dari switch 1 sampai 3. Lalu kita bandingkan antara switch 1 dengan 2, 3, manakah yang paling terkecil MAC address-nya. Nah, untuk MAC address terkecil yaitu adalah switch 1. Berarti switch 1 itu adalah root bridge-nya. Sedangkan yang switch 2 dan 3 yaitu adalah non-root bridge. Nah, selanjutnya kita mencari yang blocking portnya. Nah, untuk blocking port kita bandingkan yang mana yang lebih terkecil antara switch 2 dan 3. Nah, yang paling terkecil yaitu adalah switch 2. Karena switch 1 root bridge, jadi port 01 dan 02 itu adalah designated port atau port terbaik. Untuk switch 2 itu 01-nya itu root port yang tercepat, yang 02-nya itu adalah designated port. Nah, di sini yang alternate port ada di 01. Karena yang 02 itu adalah yang tercepat karena terhubung dengan root bridge-nya. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini kita terlihat karena bahwa yang orange ini adalah alternate port-nya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang cost. Cost itu sama halnya dengan bandwidth. Di sini ada cost untuk 10 MB yaitu adalah 100. Sedangkan untuk 100 MB yaitu 19. Untuk cost 1 GB yaitu costnya yaitu 4. Oke, di sini kita akan menghapus kabel Ethernet di sini agar bisa berjalan alternate portnya. Kita coba terus step forward untuk mempercepat. Nah, di sini terbukti ya untuk alternate portnya jadi berwarna hijau atau bisa dilajukan. Kita coba kembali ulang. Dan di sini untuk 01-nya forwarding kembali. Oke, di sini kita akan coba lihat cost yang di switch 1 dengan cara source spanning tree. Nah, untuk cost yang di switch 1 itu adalah 19, berarti 19 itu adalah 100 MB. Kita coba di switch 2. Switch 2 juga pun sama, itu costnya 19, berarti 100 MB. Kita coba lagi di switch ketiga, source spanning tree. Ya, sama di sini juga costnya 19 atau 100 MB. Oke, selanjutnya kita akan memanipulasi bandwidth-nya. Oke, di sini akan memanipulasi, sebelumnya itu bandwidth-nya itu adalah 19 default-nya. Kita akan rubah si 01 ini menjadi cost-nya 100. Oke, kita masukkan ke configure terminal, lalu interface-nya berapa, lalu speed. Nah, kalau tidak tahu kita bisa menggunakan tanda tanya. Nah, kita bisa lihat berapa speednya, bisa 10 MB atau 100 MB. Di sini kita akan mencoba 10 MB. Nah, oke, selanjutnya kita ke exit, lalu ke mode enable, lalu kita source spanning tree. Nah, di sini kita lihat yang untuk Ethernet 01-nya berubah menjadi 100. Nah, di sini costnya merubah jadi 38.
dan fasternet 01-nya itu 100. Selanjutnya kita temp forward saja percepat untuk melihat alternate port ini. Alternate port ini menjadi hijau, jadi terbalik. Yang 02 ini jadi alternate port, sedangkan yang 01 di switch 3 itu jadi root port. Oke, untuk switch 2 kita akan kembalikan semua dengan atur speednya jadi 100 MB, sedangkan yang 01 akan berubah lagi ke semula jadi alternate port yang untuk switch 3 ini. Pertama-tama kita ketahui dulu root priority-nya, yaitu 32729 atau 28 itu defaultnya. Nah, selanjutnya kita akan memanipulasi root priority ini. Nah, jika sudah di mode CLI, kita ketikkan saja enable configure terminal, lalu spanning tree, lalu VLAN 1 priority-nya. Di sini kita ketikkan berapa saja untuk mengetahui kelipatan 4126 ini. Nah, ini kelipatannya. Tapi kita pilih yang terkecil dari default ini. Nah, di sini udah terlihat prioritinya telah berubah menjadi segitu. Kita percepat saja dan akan berubah alternate root bridge-nya jadi yang di switch 3 ini, sedangkan yang switch 1 itu berubah jadi non root bridge. Nah, sekarang prioritinya adalah segini. Ini berubah jadi di sini ya, fasternet di switch 2 itu jadi alternate port, bukan yang fasternet 01 di switch itu adalah root port. Destination port, maaf. Lalu di sini kita akan mengembalikan lagi ke semula, ke defaultnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan perfilan spanning tree, disebut VPSTP. Caranya kita bisa dengan ketikan enable configure terminal, lalu to show untuk melihat spanning tree, VLAN-nya ada berapa yang defaultnya. Nah, di sini VLAN cuman ada VLAN 1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke interface dengan range saja biar sekaligus 1 sampai 2, lalu switch port pada
mode akses, mode terang. Kita sebelum itu terang dulu ya di masing-masing switch. Kalau jika sudah, kita masukkan, kenalkan dulu VLAN 2 dan 3. Selanjutnya itu di switch 3, yaitu sama halnya dengan switch 1. Jika sudah, kita lanjut saja untuk pengecekannya dengan ketikkan do show spanning tree. Nah, kita bisa lihat enter saja, lihatnya sini ada 02 kelihatan ini untuk. Nah, selanjutnya itu ada 03. Selanjutnya kita akan memanipulasi root bridge menggunakan VLAN. Di sini kita kasih tanda aja, untuk warna biru muda ini adalah VLAN 2, sedangkan yang untuk VLAN 3 itu akan berwarna merah. Nah, selanjutnya kita akan memanipulasi root bridge yang di switch 3 ini. Kita masukkan saja, ketikkan saja spanning tree, VLAN-nya VLAN berapa. Ini VLAN 2, prioritinya bebas. Nah, lipatannya kita ambil yang saja yang terkecil. Nah, ini yang defaultnya, kita coba kita pakai yang ini aja. Oke. Kita coba, kita cek saya dengan show spanning tree. Nah, kita enter, lihat ke bawah. Di sini prioritinya telah terubah jadi menjadi the bridge is root. Oke, kita percepat saja. Maka di sini semuanya akan hijau. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian ping antar VLAN ini. Pertama-tama kita sambungkan komputer ke switchnya. Nah, untuk di sini IP VLAN 2 itu adalah 10.10.10 prefix 24/24. Untuk IP VLAN yang ketiga itu 20/20/24. Nah, pertama-tama di sini kita enter dulu, ini yang bekas tadi. Dan selanjutnya kita masuk ke interface-nya berapa. Untuk PC-nya, kita PC di sini adalah 03. Oke, langsung saja kita switch port mode akses, lalu VLAN-nya berapa. Di
sini VLAN-nya itu VLAN 2 untuk isi yang berwarna biru ini. Oke, selanjutnya yaitu yang VLAN ketiga. Masuk saja ke interface-nya itu 04. Nah, selanjutnya kita ke mode akses, lalu VLAN-nya VLAN berapa, itu VLAN 3. Nah, sama halnya dengan switch-nya berikutnya. Nah, selanjutnya untuk VLAN ini VLAN 2 kita berikan IP-nya itu 10.10.1 dan prefixnya 24 yaitu 255.255.25.0. Nah, begitupun dengan VLAN berikutnya. Sekarang pengujiannya itu dengan cara ping antar VLAN. Di sini udah sukses ya. Berarti kalau sudah sukses itu berhasil, udah saling terhubung, bisa saling berkomunikasi. Nah, selanjutnya kita akan STP dengan dua switch, berbeda dengan sebelumnya itu menggunakan 3 switch ini. Oke, kita akan coba cara menentukan dulu. Terlebih dahulu kita menentukan mana root bridge-nya. Cara mencari tahu, di sini kan priority-nya udah default tuh, udah sama. Sekarang mencari MAC address-nya mana yang terkecil, mana yang terbesar. Kita identifikasi dulu. Untuk switch 1 ini adalah segini. Lanjut ke switch 2. Kita lihat terus show VLAN interface 1. Nah, di sini ada MAC address-nya, kita coba copy lalu beri tanda untuk mana yang root bridge ID-nya. Nah, di sini kan MAC address yang di switch 1 ini adalah yang terbesar, maka di sini adalah otomatis bukan root bridge ID, melainkan adalah root bridge. Nah, yang switch 2 itu adalah root bridge-nya. Nah, ini root bridge-nya. Kita akan uji coba, kita lihat saja dengan cara aktifkan show link like-nya. Nah, kan kita bisa lihat di sini ada alternate port-nya, bisa kelihatan di switch 1 ini. Kita saja ini root bridge, sedangkan yang ini adalah non root bridge. Oke, sekarang kita akan memanipulasi STP2 ini. Oke, dengan cara seperti biasa sih ya, caranya tuh sama dengan cara yang sebelumnya. Bisa saja mungkin di sini agak ada yang berbeda sih di sini. Oke, selanjutnya ketikkan saja spanning tree VLAN 1 lalu root. Nah, oh salah, maaf, ini harusnya root berapa. Di sini harusnya root priority ya.
Kita bisa lihat bisa secondary atau primary. Primary itu adalah menjadikan root bridge-nya. Ketika primary, kita akan coba cek lagi dengan the soul spanning tree. Maka di sini akan otomatis priority-nya akan berubah menjadi terkecil, atau di sini menjadi root bridge. Nah, kita bisa lihat. Kita tukarkan saja ini root bridge dan ini non-root bridge-nya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan itu for state itu atau status portnya. Learning itu akan memakan waktu 15 detikan. Oh maaf, di sini listening selanjutnya. Seharusnya itu adalah listening terlebih dahulu, baru learning. Nah, ini tahap-tahap for state ini. Nah, untuk uji coba kita akan memutuskan si kabel ini nanti akan dicoba. Kita lihat. Kita akan coplokkan terlebih dahulu. Nah, oke, kemudian nah di sini bisa kita lihat, kita akan dengan cara visual spanning. Bisa lihat di sini adalah listening. Sedang mempelajari ini. Selanjutnya kita coba-coba. Di sini udah learning ya. Learning kita coba lagi. Masih learning. Coba lihat lagi, belum forwarding udah berjalan dengan lancar. Kita coba lagi, lihat lagi. Nah, di sini udah forwarding ya, sudah lancar dibandingkan sebelumnya. Nah, lihat, kita bisa lihat di sini ada listening. Selanjutnya for phase ini adalah tahapan yang mengskip tahapan learning dan listening ini. Nah, jadi sebelumnya tuh kita harus menunggu 15 detik. Nah, tapi sekarang tidak, langsung saja ke forwarding. Dengan cara itu ketikkan interface, lalu fasternetnya berapa, di sini fasternet 3, lalu ketikkan saja spanning tree, lalu for phase. Setelah udah for phase, kita, nah ini ada fasternet ini akan berefek ke 03, tetapi tidak dengan trunking mode. Nah, selanjutnya kita akan coba pengujiannya. Kita dengan cara cabutkan. Nah, lihat di sini langsung forwarding tanpa melakukan tahap listening learning ini. Kita coba lihat. Nah, lihat sudah forwarding kembali lagi. Tanpa adanya tahap learning sama listening ini. Beda halnya dengan switch 2 ini yang belum terkonfigurasi. Kita lihat dengan show spanning tree. Nah, lihat di sini masih learning. Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.